Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kayaknya zaman sekarang ya, beberapa orang mungkin di dalam diri kita masing-masing, dalam lingkungan kita, dalam keluarga kita, cukup lumayan banyak mengalami rasa takut dan rasa cemas, dan bahkan hal-hal traumatik yang membuat orang itu masuk ke dalam penyakit mental yang disebut dengan fobia ya. Ada fobia gelap, fobia ular, fobia apalagi ya. Banyak lah, fobia itu banyak lah ya. Itu karena masalah trauma juga gitu kan. Dan ketakutan-ketakutan itu melanda diri kita dan melemahkan keyakinan kita, serta mungkin juga justru membuat kita jauh dari keyakinan kita untuk mengandalkan Tuhan, dan kita ragu terhadap karya-karya Tuhan dalam hidup kita. Kalau dilihat-lihat dalam Injil hari ini, Yesus meneguhkan ke-12 muridnya agar jangan merasa cemas dan takut. Yesus tidak akan berpesan begitu jika tidak tampak ketakutan di wajah mereka, karena Yesus melihat di dalam wajah mereka ada ketakutan-ketakutan. Mereka sebelumnya itu kalau dibacaan ini kan 10 berapa? Di Matius 10 sampai 26 ini. Itu sebelumnya di 5 sampai 25 itu mereka, Matius 10 5 25, mereka itu dapat pengutusan dari Tuhan Yesus dan mendengar bahwa ternyata ketika akan melakukan perutusan itu akan ada penganiayaan karena menjadi muridnya. Yang tadinya semangat, menggebu-gebu menjadi lemas karena takut bahwa kenyataannya mereka akan mendapatkan resiko dan tantangan. Dan mungkin hal itu juga terjadi pada kita yang saat-saat ini, mungkin yang sebelum-sebelumnya sudah semangat tinggi untuk datang ke gereja, berkumpul bersama, berdoa itu, dan duduk di sini, tapi pulang-pulang udah merasa cemas, udah merasa takut, udah merasa bahwa aduh nanti ada permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi setelah ini gitu. Dan terkadang hal itu membuat kita kecil hati, dan kita berusaha menghibur diri kita bahwa rasa takut itu adalah hal yang wajar, manusiawi, dan mencari penghiburan-penghiburan untuk melegakan hati kita sementara, dan itu tidak tahan lama, dan lama-kelamaan mungkin akan menjadi penyakit mental hidup kita, dan bahkan menjadi rasa takut, dan kita pun menjadi sulit sembuh dari penyakit itu karena kita berusaha hanya sekedar instan mencari penghiburan-penghiburan yang membuat menghilangkan sedikit rasa cemas dan rasa takut kita di tengah persoalan-persoalan hidup kita. Di situ kita mungkin bisa merefleksikan, kenapa saya ke gereja tetapi masih saja saya merasa takut. Apalagi ketika mau berangkat ke gereja ya, mungkin ke sini gitu kan. Terus dilihat, aduh jalannya muter gitu kan. Jauh gitu. Macet gitu. Kecemasan-kecemasan kecil seperti ini yang kerap kali malah menumbuhkan kecemasan-kecemasan berikutnya, ketakutan-ketakutan berikutnya yang bercokol lama di dalam diri kita gitu. Sehingga kita hidup dipenuhi oleh rasa takut. Kalau kita lihat dalam Yeremia, ia diserang dari mana-mana, bahkan dilakukan oleh sahabat-sahabat karibnya. Tetapi apakah ia takut? Tidak. Ia yakin penuh dan percaya bahwa mengandalkan Tuhan akan membantu ia senantiasa melewati segala cobaan ini. Dan ia pun merasa bahkan orang terdekatnya pun bisa menjatuhkan dia. Mungkin juga di antara kita demikian, kita merasa takut dan cemas dan mengetahui bahwa orang terdekat-terdekat kita justru yang mungkin bisa menjatuhkan kita. Tapi kalau kita melihat di sini, berusaha untuk mencontoh Yeremia yang senantiasa dapat bertahan dari hujatan-hujatan,
yang mungkin bisa membunuh karakter, bahkan juga membawa kematian. Dan ketakutan ternyata itu adalah di mana kita tidak memiliki iman. Dan bahkan sebenarnya ketakutan adalah wujud jelas dari kesombongan kita. Mengapa demikian? Karena kita merasa bahwa kita bisa menyelesaikan masalah segalanya sendiri saja tanpa harus mengandalkan Tuhan, ya kan? Dan terkadang bahkan meragukan. Kan kalau orang yang meragukan seseorang itu, ya, berarti dia sombong gitu dengan dirinya. Meragukan, misalnya meragukan karyawannya, meragukan anaknya gitu kan, meragukan suaminya, bisa nggak nih menyelesaikan masalah ini gitu kan. Berarti ada bentuk kesombongan di dalam dirinya gitu. Merendahkan bahwa orang-orang ini justru mungkin bisa membantu kita gitu. Dan ketakutan demikian juga mungkin terjadi dalam diri kita, di mana ketakutan ini justru tanda kesombongan kita meragukan karya Tuhan, meragukan rencana Allah. Kalau sesuatu terjadi karena kehendak Bapa, ya, maka hal itu pasti akan terjadi tanpa dan bahkan mungkin dengan ketakutan dan kecemasan kita. Hal itu pasti akan terjadi. Dan pesan Yesus pada hari ini jelas mengajak kita justru jangan tinggi hati, jangan merasa bahwa apa-apanya bisa kita selesaikan sendiri. Ketika kita tidak menyelesaikannya, lalu kita masuk ke dalam rasa takut, dan akhirnya kita mungkin meragukan cara Tuhan bekerja di dalam diri kita. Dan tentunya segala hal yang kita jalani di dalam hidup ini, perutusan kita, pelayanan kita, pasti ada konsekuensi dan tantangannya. Tetapi sekali lagi, jangan sampai kita kehilangan kerendahan hati untuk selalu beriman dan mengandalkan Tuhan. Ingat, rasa takut muncul karena kurang iman, kurang kepercayaan, dan ragu akan cara Tuhan membantu kita di setiap saatnya. Dan mungkin masih ada juga orang-orang beriman yang saat-saat ini tapi mudah tergelincir dan menjadi sombong dan merasa segala perkara dapat diselesaikan oleh dirinya sendiri. Dan kita ingat, tidak selalu mempunyai solusi terbaik apapun terhadap masalah-masalah kita. Kita harus bisa berusaha yakin total terhadap kehendak Bapa di dalam hidup kita. Masalahnya adalah kadang keyakinan total itu sulit untuk dibangun karena kita senantiasa selalu khawatir, cemas, dan takut. Cobalah di minggu-minggu ini kita berusaha, apalagi setelah pulang gereja ini, melihat masalah-masalah yang kita hadapi di dalam hidup kita, tetapi yakinlah bahwa masalah ini pasti bisa selesai. Karena saya bersama Tuhan, karena Tuhan akan membantu saya. Bukan hanya sekedar dipikirkan saja, tapi juga dirasakan bahwa hal itu pasti terjadi. Penyelesaian segala rasa cemas dan rasa takut kita terhadap masalah-masalah yang ada di depan mata. Semoga iman kita semakin diteguhkan, semakin dikuatkan, dan menghilangkan rasa kecemasan dan ketakutan kita dengan terus-menerus mengandalkan Tuhan secara total, penuh di dalam kehidupan sehari-hari. Mulailah dari hal-hal yang paling kecil dalam hidup kita. Tuhan memberkati.